Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah minggu lalu sempat libur, akhirnya manga Black Clover chapter ke-266 rilis juga. Oleh sebab itu, jika manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di manga Black Clover chapter lalu memang telah diputuskan mengenai kapan misi untuk menyelamatkan Yami beserta William dilaksanakan. Dan dalam hasil rapat antara para kapten kerajaan Clover itu pula juga sudah ada wacana mengenai mereka yang akan meminta bantuan dari kerajaan Heart. Makanya pada chapter kali ini di halaman pertamanya kita langsung diperlihatkan dengan komunikasi yang dilakukan Julius kepada Gajah. Sudah sangat jelas saat Gajah mendengar penjelasan dari Julius mengenai mereka yang akan menyerang kerajaan Sprite langsung mendapat sambutan yang sangat positif. Karena pastinya Gajah juga sangat ingin menyelamatkan Loro Pesica sang ratu kerajaan Heart yang sudah dibawa pergi ke kerajaan Spade oleh Vanica. Makanya saat mendengar rencana penyerangan ke kerajaan Spade dari Julius, Gajah tanpa pikir panjang langsung memutuskan kalau dia akan bergabung dalam aksi penyerangan tersebut. Akan tetapi di dalam percakapan antara Julius dengan Gajah ini ada sesuatu yang sangat menarik perhatian saya. Yaitu selain Gajah mengatakan kalau dia sudah membangun kekuatan dengan para elf, dia juga sempat bilang negeri itu juga bersiap. Sebenarnya memang tidak terlalu mengherankan saat mendengar Gajah mengatakan kalau dia sudah membangun kekuatan dengan para elf. Sebab sebelumnya memang telah terungkap kalau yang menyelamatkan Noel beserta lainnya yang seharusnya juga termasuk Gajah dari efek ledakan para anak buah Vanica adalah Patri dan ketiga temannya. Apalagi di chapter lalu, Patri sendiri juga sudah setuju untuk membantu Noel dan teman-temannya agar bisa menjadi lebih kuat dengan menggunakan ultimate magic dari seni esoterik para elf. Ditambah lagi desa elf yang baru juga masuk ke wilayah kerajaan Heart. Makanya tidak aneh jika para elf juga membantu Gajah dan para penjaga roh kerajaan Heart untuk menjadi semakin kuat sama seperti yang akan mereka lakukan kepada Noel. Namun yang masih menjadi pertanyaan sekarang adalah mengenai perkataan Gajah soal negeri itu juga bersiap. Karena Gajah setelah mengatakan itu juga menambahkan kalau semua tergantung pada mereka jika ingin tepat waktu. Jujur saja kalau menurut saya untuk saat ini cuma ada satu negeri yang bisa saja membantu penyerangan ke kerajaan Spade, yakni kerajaan Diamond yang sebelumnya telah diserang oleh Zenon. Karena pastinya setelah mendapat penyerangan seperti itu, kerajaan Diamond tidak akan tinggal diam begitu saja. Jadi jika benar negeri yang dimaksud Gajah ini ialah kerajaan Diamond, maka besar kemungkinan Mars akan kembali diperlihatkan. Dengan begitu nantinya Mars akan kembali bertemu lagi dengan Asta. Sebab meski mereka berdua berasal dari kerajaan yang berbeda, Asta dan Mars memang sudah menjadi teman. Sebelum cerita dialihkan ke markas kesatria sihir Black Bull, kita memang masih sempat diperlihatkan dengan sosok Rosalie. Ya, meskipun singkat dengan kata-kata yang sedikit, namun jika tidak dikatakan akan terasa kurang lengkap. Lantaran saat ditunjukkan dengan waktu yang singkat itu, Rosalie di dalam hatinya dengan penuh tekad mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Yami sampai tewas. Yang hal itu memanglah sangat wajar, sebab Rosalie pastinya tidak ingin laki-laki yang ia cintai sampai tewas. Di sisi lain, setelah rapat dengan para kapten usai, Nuts masih menyempatkan diri untuk singgah di markas kesatria sihir Black Bull, meskipun dia seharusnya masih memiliki tugas untuk membantu Asta agar menjadi lebih kuat lagi. Tapi mengejutkannya saat sedang berada di markas Black Bull, selain dia mengabarkan soal rencana penyelamatan Yami yang akan dilakukan 3 hari lagi, rupanya Nuts yang pada dasarnya adalah tipe orang dengan kata-kata tajam tanpa rasa sungkan sedikit pun malah langsung merendahkan dan menghina anggota Black Bull lainnya dengan cara mengatakan semua kelemahan dan keburukan yang selama ini telah mereka lakukan. Bahkan Nuts dengan teganya sampai mengatakan kalau mereka semua cumalah seorang penjahat yang sengaja dikumpulkan oleh Yami. Dan meskipun Grace sempat melakukan pembelaan dengan mengatakan kalau semua anggota Black Bull adalah orang baik dan jangan menilai orang dari penampilannya, wakil kapten kesatria sihir Black Bull ini dengan tegas dan penuh logika malah menjawab dengan mengatakan kalau jika mereka tidak ingin dinilai dari penampilannya, maka jangan berpenampilan seperti itu. Memang benar apa yang dikatakan Nuts soal semua anggota Black Bull ini adalah sebuah kebenaran. Makanya mereka tidak ada yang mampu untuk menjawab.
Namun jika kalian perhatikan, meski Nuts dikatakan cuma pernah satu kali ke markas Black Bull, ternyata dia tahu dan bisa dibilang hafal dengan semua anggota Black Bull lainnya. Bahkan dia sampai tahu keburukan orang-orang itu. Dan karena sebelum Nuts pergi dia mengatakan jika mereka masih ingin menyelamatkan Yami, cobalah menjadi semakin kuat dalam 2 hari waktu yang tersisa. Makanya perkiraan saya sebenarnya tujuan Nuts mengatakan semua kata-kata kejam itu adalah untuk membuat agar semua anggota Black Bull yang lainnya semakin berkembang. Dengan kata lain, meski dia tidak pernah kembali, Nuts masih memperdulikan anggota kesatria sihir Black Bull. Buktinya dia bisa hafal dengan semua anggota Black Bull beserta keburukan mereka semua. Oleh sebab itu, meski dia baru pertama kali bertemu dengan mereka, Nuts langsung mengatakan semua keburukan masing-masing dari semua anggota kesatria sihir Black Bull, agar mereka menyadari dan bisa berubah menjadi kesatria sihir yang lebih baik dan lebih berguna lagi ke depannya. Pada chapter kali ini, selain dikejutkan dengan perkataan Nuts yang sangat kejam kepada sesama anggota Black Bull, kita juga mendapat penjelasan tambahan mengenai kenapa Nuts tidak pernah kembali dan kenapa pula dia bisa menjadi wakil kapten. Lantaran ternyata sejak awal Nuts adalah tipe orang berjiwa bebas, dan jika dia menjadi wakil kapten, maka Nuts akan bebas untuk pergi dan melakukan apapun yang dia mau. Makanya karena pada dasarnya dia suka bebas, setelah menjadi wakil kapten, Nuts memanfaatkan posisinya itu agar dirinya tidak kembali ke markas Black Bull yang dia benci. Selain informasi itu, pada chapter kali ini kita juga mendapat penjelasan tambahan soal sihir bayangan milik Nuts. Yang jujur saja penjelasan ini memanglah sudah saya nanti-nantikan. Dan ternyata cara kerja sihir bayangan milik Nuts ialah dia bisa bergerak di dalam bayangan. Dengan kata lain, selama masih ada bayangan, Nuts mampu berpindah dari satu bayangan ke bayangan lainnya. Makanya sekarang jadi jelas kenapa rencana untuk menyelamatkan Yami dan William akan dilakukan dini hari. Lantaran bisa dibilang kalau waktu sebelum matahari terbit itulah kekuatan bayangan Nuts bisa berfungsi dengan sangat maksimal. Dan selain itu, pada chapter kali ini sudah dikonfirmasi pula sihir bayangan Nuts bisa digunakan seperti sihir ruang layaknya kekuatan milik Finral. Makanya dia bisa berpindah tempat dengan mudah serta cepat. Akan tetapi kejadian yang paling menarik adalah setelah mereka sampai di tempat Nuts akan melatih Asta. Lantaran tempat untuk Asta berlatih rupanya ialah sebuah rumah yang kata Nuts rumah itu dulunya adalah rumah seorang bangsawan. Dan karena setelah itu kita diperlihatkan dengan sebuah foto keluarga yang sepertinya salah satu anak di dalam foto itu adalah Nuts, itu berarti wakil kapten Black Bull ini juga merupakan seorang bangsawan. Namun setelah melihat foto itu, pastinya kalian juga bertanya-tanya dan penasaran mengenai kemana perginya atau apa yang terjadi kepada keluarga Nuts. Apalagi yang membuat semakin penasaran setelah melihat foto ini adalah adanya foto anak kecil lain di samping Nuts yang bagian wajahnya tidak terlihat. Yang seharusnya karena itu adalah sebuah foto keluarga, anak kecil yang berdiri di samping Nuts itu kemungkinan besar kakak ataupun adik dari Nuts. Ya, untuk sekarang kita tinggalkan dulu saja pendapat dan pembahasan mengenai foto ini. Sebab jika saya mengeluarkan semua teori liar yang ada di dalam otak saya, bisa-bisa pembahasan soal foto ini akan menjadi sangat panjang sekali. Jadi mungkin pembahasan foto ini akan saya pisah, agar bisa menjadi konten lainnya. Apalagi kejadian yang paling menarik adalah kejadian setelah ini. Setelah mereka berdua masuk ke rumah itu, meskipun Asta mempertanyakan mengenai asal-usul rumah tersebut seperti sengaja untuk menghindari pertanyaan itu, Nuts malah langsung merapalkan mantra sihir bayangan yang membuat mereka berdua langsung berpindah ke ruangan berbeda. Dan setelah berada di ruangan inilah Nuts menjelaskan mengenai bagaimana caranya agar Asta bisa menggunakan kekuatan iblisnya. Rupanya agar Asta bisa menggunakan kekuatan iblisnya perlu dilakukan sebuah ritual pelayan supaya bisa membuat kontrak formal dengan iblis. Dan normalnya untuk melakukan ritual ini dibutuhkan sebuah artefak yang memiliki koneksi dengan iblis. Contohnya saja seperti kalung yang dikenakan oleh Nuts. Dan jika kalian perhatikan 4 liontin yang berada di kalung Nuts sesuai dengan iblis yang pernah dia tunjukkan saat menahan para kapten, yaitu 2 artefak berbentuk kuku dan 1 berbentuk bulu burung. Sedangkan untuk artefak yang satunya jujur saja saya tidak tahu bentuk apa itu. Dan jika kalian perhatikan, iblis yang pernah dipanggil oleh Nuts memiliki topeng berbentuk kucing, anjing, dan burung.
Tapi menariknya, meski untuk melakukan ritual pelayan ini normalnya menggunakan sebuah artefak yang memiliki koneksi dengan iblis, bagi Asta hal itu tidak diperlukan lagi. Sebab menurut Nats, tangan serta grimoire milik Asta atau bisa dibilang keberadaan Asta sendiri sudah memiliki koneksi cukup kuat dengan iblis. Dan hal itu benar adanya, lantaran tangan Asta memang sudah dia korbankan kepada iblis, sedangkan grimoire-nya sudah pasti pula berhubungan dengan iblis. Alasannya karena grimoire berdaun 5 cuma bisa muncul jika pemilik grimoire berdaun 4 tertelan dalam keputusasaan dan menyerap mana jahat terlalu banyak, seperti kasus Lich dan Patri. Dan karena syarat untuk melakukan ritual pelayan sudah terpenuhi, ritual pun langsung dimulai yang menyebabkan tiba-tiba muncul lingkaran sihir hitam besar di lantai serta tangan Asta yang sudah ia korbankan pun ikut menghilang juga. Di saat itulah akhirnya iblis milik Asta muncul. Dan kata-kata pertama yang diucapkan oleh iblis Asta saat pertama kali keluar ialah ternyata dirimulah yang akan mengeluarkanku. Memang benar untuk sekarang kita cuma bisa melihat sebagian saja dari wajah iblis milik Asta. Soalnya sebagian wajahnya masih ditunjukkan berwarna hitam. Namun yang jelas tanda hitam di bagian pipi kanan sang iblis sama dengan tanda hitam milik Asta ketika dia menggunakan mode iblisnya. Dan karena menurut Nats agar Asta bisa menggunakan kekuatan iblisnya secara penuh adalah dengan melakukan ritual pelayan yang itu ternyata mengharuskan Asta bertarung dengan sang iblis dan dia juga harus bisa mengalahkannya. Itu berarti di chapter depan kita akan disajikan dengan pertarungan Asta melawan iblis yang dia miliki. Yang itu berarti kita akan segera tahu nama serta wujud sempurna dari iblis milik Asta yang merupakan iblis yang pertama kali ditunjukkan di manga Black Clover. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-266 ini. Dan bisa dikatakan kalau jalan cerita manga Black Clover semakin seru dan membuat para pembacanya makin penasaran lagi. Akan tetapi, kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.